Larangan mudik menjadi problematis ketika tempat wisata diizinkan buka ketika libur Lebaran. Akibatnya pengunjung membludak tanpa mengikuti protokol kesehatan. Kami bahas malam hari ini bersama Sandiaga Uno, Menparekraf RI. Assalamualaikum, selamat malam Mas Menteri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, Mbak Tiffany dan tentunya pemirsa CNN yang mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita bisa lebih mengatasi pandemi dan tentunya bisa membangkitkan juga ekonomi dalam bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Iya, Mas Sandi, dari awal pembukaan tempat wisata ini kan sudah menimbulkan polemik, sudah problematis. Ketika mudik dilarang, justru keran wisata ini justru dibuka gitu. Apa yang kita lihat beberapa hari belakangan ketika libur Lebaran, kondisinya betul seperti apa yang diduga dan dikhawatirkan. Tidak ada prokes, kemudian pengunjung membludak dan sebagainya. Pengawasannya seperti apa? Apakah ini sudah diperhitungkan matang-matang ketika membuka keran wisata dari awal pertama, Mas Andi? Ya, kita melihat ini sebagai satu tantangan dan juga merupakan konsekuensi daripada pemberlakuan PPKM skala mikro. PPKM skala mikro diberlakukan dengan adanya larangan mudik. Sudah diprediksi, diantisipasi jauh-jauh hari bahwa destinasi-destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif pasti akan mendapatkan limpahan kunjungan. Oleh karena itu kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, Satgas COVID-19 sudah memberikan antisipasi dengan membagi panduan CHSE, yaitu sebuah panduan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Kami bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah mulai dari di DKI maupun di 34 provinsi agar mereka mampu untuk melakukan satu bauran kebijakan. Seandainya protokol kesehatan itu abai dan seandainya itu menimbulkan potensi resiko, maka mereka harus secara tegas mengambil keputusan. Karena keputusan di PPKM skala mikro itu bukan ada di pemerintah pusat. Kedua, bahwa protokol kesehatan dan panduan CHSE yang kami berikan itu adalah prakondisi. Jadi kalau prakondisinya tidak bisa ditetapkan, tidak bisa diimplementasikan, maka saran kami terutama di zona-zona merah dan zona-zona kuning itu destinasi wisata agar tidak dibuka, dan justru kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan alhamdulillah kami menghargai, mengapresiasi pemerintah daerah juga beberapa pengelola destinasi wisata secara proaktif berhubungan dengan kita. Nah, inilah yang kita lihat dalam 2 hari dengan tepat, tegas, pemerintah daerah dan pengelola destinasi wisata mengambil keputusan. Dan ini tentunya sudah dilakukan dalam langkah koordinasi bersama kita di pusat. Oke, kalau tadi Mas Menteri sampaikan antisipasi jauh-jauh hari adalah salah satunya dengan CHSE. Tapi apa yang kita lihat di lapangan artinya aturan panduan tersebut tidak berjalan optimal, tidak berjalan maksimal. Tetap ada kondisi-kondisi yang harusnya memang diperhitungkan dari awal. Kemudian bagaimana monitoring, kemudian koordinasi tentunya dengan pemerintah daerah. Karena kalau mungkin secara psikologis orang-orang tempat wisata itu menjadi salah satu sasaran ya yang paling banyak dituju. Karena mungkin selama pandemi yang sudah setahun lebih ini orang haus akan liburan, tidak boleh mudik gitu, tidak boleh pulang kampung, akhirnya masuk ke tempat wisata, pergi ke tempat wisata, Mas Menteri. Ya, memang destinasi wisata, terutama destinasi-destinasi wisata unggulan, tulang punggung yang menjadi favorit karena harganya terjangkau dan memberikan satu kesempatan bagi masyarakat yang sudah 1 tahun lebih menghadapi pandemi ini, merupakan destinasi yang harus kita pastikan kepatuhannya terhadap protokol kesehatan. Dan kami memberikan panduan bahwa seandainya tidak yakin para pengelola destinasi wisata, maka tutup secara tegas. Dan pemerintah daerah, Satgas COVID,
Kami kebetulan juga berkoordinasi dengan Pak Doni, dengan Satgas Covid pusat maupun daerah, bahwa mekanisme itu harus berjalan. Nah, yang kemarin terjadi itu adalah bentuk daripada keputusan yang tegas dari masing-masing pemerintah daerah melihat kondisi tidak bisa dipatuhi, mereka langsung mengambil keputusan untuk menutup, dan itu tentunya bagian daripada tantangan dan peluang juga. Satu yang menjadi peluang bahwa ternyata di tengah-tengah pandemi permintaan terhadap destinasi dan produk-produk ekonomi kreatif itu bisa kita bangun, tapi harus dalam keseriusan kita mengelola ini dalam bingkai protokol kesehatan. Seandainya kita tidak bisa berikan kepastian terhadap protokol kesehatan, maka sebaiknya destinasi-destinasi wisata tersebut dan sentra ekonomi kreatif, jangan lupa ada sentra ekonomi kreatif seperti mal, pasar-pasar itu juga harus bersiap-siap mengantisipasi agar tidak menjadi pemicu lonjakan kasus COVID-19. Oke, ketika pengelola sektor wisata begitu ya di lapangan, Mas Menteri, baik di Jakarta ataupun juga di daerah, ragu-ragu untuk membuka sebenarnya. Tapi di satu sisi mungkin mengikuti arahan dari pemerintah pusat, kemudian juga sejalan dengan menggerakkan roda perekonomian kita dengan adanya pembukaan tempat wisata dan sebagainya. Ini juga agak membingungkan, Mas Menteri. Seperti apa? Kalau ragu-ragu, strict, tutup. Jadi tidak ada kebingungan, apalagi kalau kita lihat sekarang kan kita masuk ke dalam era volatility, uncertainties, complexities, and ambiguities. Bahwa pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat adalah sifatnya localized, customized, dan bagaimana pariwisata ini juga smaller in size. Berarti mereka harus mampu untuk mengambil kebijakan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Memang yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut bisa diimplementasikan langsung di lapangan dengan memberikan kewenangan bagi Satgas Covid setempat. Nah, yang kedua menurut saya yang menjadi peluang bagi kita adalah jika kita bisa menerapkan protokol kesehatan itu secara disiplin dan terpantau, termonitor dengan baik, berarti harapan kita untuk menggerakkan kembali ekonomi, bagaimana 34 juta pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa bergerak kembali, itu bisa terpenuhi. Tapi dengan syarat bahwa protokol kesehatannya harus dipatuhi. Oke, berkaca pada peristiwa-peristiwa potret-potret di tempat wisata beberapa hari terakhir di masa libur Lebaran ini, artinya evaluasi ke depannya, ini berarti akan dikembalikan ke masing-masing ke pemerintah daerah. Apakah ke depannya akan tetap membuka? Kalau ragu-ragu, kalau menganggap tidak aman, tidak usah dibuka, seperti itu, Mas Sandi? Iya, tepat sekali Mbak Tiffany. Jadi kita melihat misalnya kan aspek CHSE itu ada cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability. Misalnya di Waduk Kedung Ombo yang ada di Kabupaten Boyolali, ada kecelakaan perahu yang mengakibatkan korban jiwa. Berarti itu harus dievaluasi, ditutup sementara karena aspek safety-nya tidak dijaga. Nah, ini yang menurut saya bagi para pelaku wisata dan ekonomi kreatif, para pengelola, mari secara ketat dan disiplin, secara holistik kita terapkan protokol CHSE tersebut. Dan pemerintah daerah di sini saya sangat mengapresiasi evaluasinya kita lakukan secara 360, dan koordinasi ini ternyata bukan hanya kesempatan aspek kesehatan, tapi aspek-aspek lain seperti keberlanjutan lingkungan, seperti bagaimana kita bisa memberi pelatihan-pelatihan para pengelola tempat wisata dan infrastruktur agar penerapan protokol CHSE termasuk kesehatannya bisa dilakukan secara tepat dan benar.
Oke, Mas Sandi terakhir, selama ini kita tahu bahwa tempat wisata, sektor pariwisata, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor yang terdampak di masa pandemi COVID-19 ini ya. Di satu sisi betul harus menggerakkan, menghidupkan kembali roda perekonomian, tapi kita tahu bahwa para pekerja, pegawai yang ada di sana di sektor ini mereka sangat-sangat rentan. Perlindungannya seperti apa, Mas Sandi? Perlindungannya jelas, kita di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan meluncurkan dana hibah pariwisata agar mereka jika diputuskan untuk ditutup tepatnya dan mereka harus kehilangan mata pencaharian penghasilan, pemerintah hadir untuk memberikan bantuan kepada yang betul-betul memerlukan. Yang kedua, kita harus tingkatkan keterampilan mereka dari segi kepatuhan-kepatuhan adaptasi baik protokol kesehatan maupun juga penyelenggaraan kegiatan pariwisata ekonomi kreatif yang mengacu kepada digitalisasi. Jadi keterampilan mereka harus diangkat sehingga peluang-peluang yang ada di depan kita ini bisa kita hadirkan sebagai penggerak ekonomi dalam bingkai tentunya protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Dan terakhir, menurut saya untuk para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, kita harus sama-sama bergandengan tangan. Kita harus pastikan betul bahwa program-program yang dijalankan oleh pemerintah ini bisa menghadirkan ekonomi yang berkeadilan. Hampir tahun lebih ini kami melihat dampak melebarnya yang terjadi antara gap antara yang bisa mendapatkan di saat pandemi ini kesempatan untuk memiliki pekerjaan sama yang tidak memiliki pekerjaan. Ini harus kita perkecil gapnya dengan kehadiran kebijakan-kebijakan yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, saya berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan, Pak Satgas, bagaimana kita buat suatu bauran kebijakan yang bisa memastikan kita keluar dari pandemi ini, kita pastikan kesehatannya kita prioritaskan, namun aspek ekonominya juga pasti kita harus perhatikan dalam konsep yang holistik. Oke, baik. Terima kasih Mas Menteri sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Sayang sekali karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan kita bisa membuka ruang diskusi ya di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih Mbak Tiffany.